Pada zaman dahulu kala, di suatu desa, hiduplah seorang gadis bernama Ella. Dia hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Suatu saat, ibunya jatuh sakit, dan tidak lama, ibunya meninggal. Tak lama setelah ibunya meninggal, ayahnya menikah lagi dengan perempuan yang memiliki 2 anak. Pada awalnya, ibu tiri dan kakak-kakak tirinya memperlakukan Cinderella dengan baik, sehingga mereka mendapatkan kepercayaan penuh dari ayahnya. Sepertinya istri baruku sangat menyayangi Ella. Aku sangat lega. Pada suatu hari, ayahnya harus pergi jauh untuk pekerjaan dalam waktu yang sangat lama. Ia yakin istri barunya dapat mengurus Ella dengan baik. Begitu sang ayah pergi, ibu tirinya mulai menampakkan sifat aslinya. Ella pun dipaksa pindah ke loteng dan tidur di kasur reot. Mulai hari ini, kamu menjadi pembantu di rumah. Kenapa harus aku? Kerjakan saja. Dan sejak itu, Ella yang mengerjakan pekerjaan rumah, sementara saudari tirinya hanya bersantai. Ella, kenapa kamu selalu berpakaian seperti itu? Pernahkah kamu bercermin? Dia harus diberi nama Cinderella mulai sekarang, karena dia lebih mirip pembantu. Sejak saat itu, dia diberi nama Cinderella. Beberapa hari kemudian, raja memerintahkan juru bicara istana untuk mengumumkan pesta yang akan berlangsung di istana. Pada malam tahun baru, Yang Mulia akan mengadakan pesta agar pangeran dapat memilih sendiri calon istrinya. Raja mengundang semua gadis dari seluruh penjuru negeri untuk datang ke pesta ini. Semua gadis di kerajaan begitu gembira mendengar berita ini. Cinderella tahu ibu tirinya tidak akan mungkin mengizinkannya pergi ke pesta itu, tetapi ia mencoba meminta izin. Bolehkah aku pergi ke pesta itu? Apa? Rupanya kamu ingin datang juga? Hahaha. Baiklah, tapi pertama kamu harus membantu dulu saudaramu menyiapkan gaun mereka. Cinderella sangat senang karena setidaknya dia memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pesta. Dia menyiapkan gaun dan menata rambut saudara tirinya dengan gembira. Cepat Cinderella, kapan giliranku? Setelah selesai membantu saudaranya, ibu tirinya memberi Cinderella sekeranjang kacang polong yang dicampur dengan kacang hitam dan memintanya untuk memilahnya. Pilah kacang-kacang ini, baru kamu boleh pergi ke pesta. Hahaha. Cinderella terkejut. Sepertinya mustahil baginya untuk menyelesaikan pekerjaan itu dan datang ke pesta tepat waktu. Melihat itu, kedua tikus sahabatnya mencoba membantu Cinderella. Demikian juga burung pipit memanggil teman-temannya untuk membantu Cinderella. Semua pekerjaan itu selesai dalam waktu setengah jam. Cinderella sangat senang dan memberitahu ibu tirinya. Ibu, semua yang ibu perintahkan sudah kulakukan. Jadi, bolehkah aku ikut kalian ke pesta malam ini? Apa? Kamu ingin pergi ke pesta bersama kami? Tidak bisa. Bisa-bisa kami dipermalukan karena penampilanmu seperti itu. Tinggallah di rumah dan bersihkan semuanya. Kita lihat apa yang akan terjadi kepadamu. Setelah itu, ibu tiri dan kedua saudara Cinderella pergi meninggalkannya sendiri. Cinderella begitu sedih, dia pun mulai menangis. Kedua tikus dan burung pipit sahabatnya berdiri di sampingnya dan menghiburnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyala dan ada seorang peri muncul di hadapannya. Gadis malang, mengapa kamu menangis? Ibu dan 2 saudara tiriku pergi ke pesta dengan gaun cantik. Mereka akan bertemu pangeran, sementara aku harus melakukan pekerjaan rumah sendiri sampai tengah malam. Dan bahkan aku nggak punya satu gaun pun untuk dipakai. Jangan khawatir sayang, karena kamu gadis yang baik, bekerja keras dan jujur, maka aku mau membantumu untuk pergi ke pesta itu. Kemudian peri itu menggunakan sihirnya untuk mengubah labu di taman menjadi kereta yang indah. Dan 2 tikus diubah menjadi 2 kuda, dan burung pipit diubah menjadi pengemudinya. Kereta ini akan membawamu ke pesta itu. Namun kalau kamu pakai pakaian itu, mereka akan mengenalimu. Jadi aku akan membantumu. Sekali lagi peri itu melambaikan tangannya mengucapkan mantra, dan dalam sekejap mata Cinderella melihat dirinya dengan gaun yang sangat indah. Sekarang kamu bisa pergi, namun ingatlah sihirku hanya bisa sampai tengah malam. Jadi kamu harus pulang sebelum jam 12 malam. Aku akan mengingatnya. Terima kasih Ibu Peri. Cinderella kemudian pergi ke kereta yang membawanya ke pesta. Sudah tengah malam ketika Cinderella tiba.
Semua terkaget dengan penuh kekaguman saat dia masuk ke dalam istana. Ya ampun, aku belum pernah melihat perempuan secantik itu. Aku juga, dia seperti bidadari. Tidak diragukan lagi, sang pangeran tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Pangeran menyadari dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Pangeran lalu berjalan ke arah Cinderella dan memintanya untuk berdansa dengannya. Apakah aku mendapatkan kehormatan untuk dapat mengajakmu berdansa denganku, cantik? Dengan senang hati, Pangeran. Mereka pun berdansa. Sang pangeran tidak dapat mengalihkan pandangannya dari Cinderella. Mereka pun terus berdansa. Tiba-tiba, Cinderella menyadari bahwa hanya tinggal 5 menit menuju jam 12. Waktunya hampir habis. Maaf, Pangeran. Aku harus pulang. Saat berjalan menuju kereta, salah satu sepatu kacanya terlepas. Tapi Cinderella tidak punya waktu untuk kembali dan mengambilnya. Dia terburu-buru naik ke kereta dan bergegas pulang ke rumah secepat mungkin. Pangeran berlari mengejarnya, namun sang pangeran tak menemukan Cinderella. Tiba-tiba, pangeran menemukan sepatu tergeletak di tangga istana. Ternyata itu adalah sepatu kaca Cinderella. Sejak hari itu, sang pangeran ditemani prajurit yang mencari siapa pemilik sepatu kaca itu ke seluruh penjuru kerajaan. Pemilik itulah yang akan menjadi istrinya. Setelah sebulan, banyak rumah yang telah didatangi sang pangeran. Tetapi, dia belum juga menemukan gadis yang cocok dengan sepatu kaca itu. Dan rumah Cinderella adalah yang terakhir mereka datangi. Itu Pangeran. Dia membawa sepatu kaca itu. Aku harus turun dan mencobanya. Aku yakin dia akan mengenaliku. Saat Cinderella hendak ke pintu, ia bertemu dengan ibu tirinya. Tetap di situ. Beraninya rakyat jelata sepertimu bertemu dengan pangeran dan bermimpi menjadi putri? Ibu, izinkan aku untuk turun ke bawah. Tutup mulutmu dan tetap di sini. Lalu ibu tiri Cinderella menguncinya di loteng. Dia tidak tahu bahwa teman Cinderella si burung pipit terbang di belakangnya, dan ketika dia turun ke bawah, burung pipit mencuri kunci lontengnya dan memberikannya kepada Cinderella. Sementara kedua saudarinya tidak bisa memakai sepatu itu karena kaki mereka yang besar. Nyonya, apakah ada gadis lain yang tinggal di sini? Tidak, pangeran. Aku hanya punya 2 anak perempuan. Pangeran, tunggu. Aku belum mencoba sepatunya. Cinderella, dasar pelayan bodoh. Beraninya kau datang kemari. Maaf, pangeran. Ini pelayan kami. Dia bahkan belum pernah pergi ke istana. Bagaimana bisa dia pemilik sepatu ini? Tapi tunggu, kenapa aku merasa tak asing melihatmu? Kemudian pangeran itu membantu Cinderella memakaikan sepatunya. Anehnya, sepatu itu sangat pas di Cinderella. Kaulah yang berdansa denganku malam itu. Putriku, mari ikut ke istana bersamaku. Beraninya kalian menipuku. Pengawal, bawa mereka ke penjara. Tak lama kemudian, pernikahan pangeran dan Cinderella diadakan dengan sukacita dan restu dari semua orang. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya.